Cerita dimulai dengan seorang wanita muda yang terlihat sedang menggendong bayinya. Dia adalah Lynette, wanita yang telah lama ditinggal oleh suaminya, dan sekarang dia berusaha akan mendatangi suaminya ke sebuah daerah karena tempat tinggalnya yang sekarang telah hancur oleh badai. Lynette sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Bersama bayinya dia pun melakukan perjalanan. Namun sayangnya dia tidak memiliki uang sama sekali. Dia harus berjalan dan meminta bantuan orang-orang. Namun tidak semua bisa dimintai bantuan. Saat itu Lynette melihat dompet seorang wanita yang terjatuh. Karena kejujurannya, Lynette kemudian mengambil dompet tersebut lantas mengembalikannya. Karena hal tersebut, Lynette mendapatkan bantuan oleh wanita itu. Dia diajak ke sebuah terminal dan diberikan beberapa uang untuk ongkos naik bus. Namun hal itu lantas tidak membuat perjalanan Lynette mulus begitu saja. Hal yang tidak mengenakan pun akan segera dimulai. Ketika Lynette menaiki sebuah bus, karena masih muda dan cantik, tidak sedikit dari para pria yang terus memandanginya. Apalagi di saat dia sedang memberikan ASI kepada bayinya, seorang pria di sampingnya melihat salah satu gunung kembar miliknya. Beruntungnya masih ada seorang pria yang menolongnya. Pria yang melihat hal tersebut kemudian segera mengusir dari tempat duduknya. Satu masalah selesai, namun masalah lain datang. Ternyata uang Lynette tidak cukup untuk membayar tiket bus. Dengan terpaksa dia kemudian meminta pria yang ada di sebelahnya itu untuk membayarkannya terlebih dahulu. Dengan baik hati, pria itu pun membayarkannya. Dari situlah Lynette berpikir jika pria itu adalah orang baik. Mereka pun kemudian saling berkenalan dan diketahui jika pria itu bernama Rod. Dan di sana Lynette bercerita kalau rumahnya telah hancur akibat diterpa badai dan kini dia berencana menyusul suaminya ke wilayah Segovia. Dalam perjalanan bus tersebut, Rod yang makin penasaran dengan Lynette kemudian memintanya untuk bercerita tentang hidupnya. Lynette yang selama ini tidak pernah menceritakan keluh kesahnya kepada orang lain, dia lantas menceritakan masa hidupnya kepada Rod. Dulunya saat usia 5 tahun, Lynette sudah menjadi anak yatim setelah sang ayah meninggal karena insiden kecelakaan. Setelah kejadian itu, sang ibu pun mengalami tekanan batin hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya Lynette dan saudara laki-lakinya yang bernama Toto harus tinggal bersama bibi mereka. Namun karena keterbatasan ekonomi, Toto pun dijual bibinya secara diam-diam dan berbohong kepada Lynette jika kakaknya telah hilang. Sementara Lynette sendiri akan dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Sejak saat itulah Lynette dan Toto tidak pernah bertemu lagi. Setelah kehilangan kedua orang tua serta kakaknya, penderitaan Lynette bertambah di saat dirinya mulai tumbuh beranjak dewasa. Dia mendapatkan perlakuan buruk dari pamannya sendiri karena sang paman yang selalu meminta jatah serabi kepadanya. Lynette yang melaporkan kejadian tersebut kepada bibinya justru dimarahi karena dianggap telah berbohong. Merasa kalau Lynette sudah cukup umur, sang bibi pun menyuruh Lynette untuk bekerja di luar kota agar bisa membantu perekonomian mereka. Lalu pada suatu hari bibinya menelpon Lynette. Dia mengatakan kepada Lynette jika Toto telah kembali dan akan menemuinya. Sang bibi juga telah memberikan alamat Lynette kepada Toto. Dan beberapa hari kemudian Toto datang menemui Lynette. Akhirnya mereka berdua dapat bertemu setelah sekian lama berpisah. Karena kerinduannya kepada Lynette, Toto kemudian mengajak adiknya itu untuk tinggal bersamanya. Rupanya Toto telah memiliki seorang istri yang bekerja menjadi TKW di Jepang. Toto dan istrinya yang jarang bertemu, saat itu mereka sering memanfaatkan kebersamaan mereka ketika istrinya sedang cuti kerja. Kebersamaan mereka pun terdengar oleh Lynette yang berada tepat di sebelah kamarnya. Lynette pun menyadari apa yang sedang kakaknya lakukan bersama dengan istrinya. Dan hal itu ternyata membuat Lynette merasa iri akan hal itu. Ketika istri Toto kembali bekerja di Jepang, saat itulah kesempatan datang bagi Lynette. Lynette meminta kakaknya untuk menanam singkong di lahan basah miliknya. Kakak ipar tidak di rumah, Lynette seakan menjadi pengganti istri Toto. Dan kegiatan itu pun sering mereka lakukan, meski sebenarnya mereka menyadari jika yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan. Sampai akhirnya benih yang Toto tanam selama ini membuahkan hasil. Dan Toto lah ayah dari anak yang Lynette kandung saat ini. Takut hal itu akan diketahui oleh orang-orang,
Toto terpaksa harus mengasingkan Lynette untuk tinggal di sebuah tempat terpencil dan melahirkan di sana. Disinilah kehidupan Lynette begitu menyedihkan. Dia harus menjalani kehidupan sendiri, bahkan di saat dia melahirkan pun tidak ada orang yang mendampinginya. Tidak hanya itu, rumah yang dia tempati saat ini pun hancur akibat terpaan badai. Musibah itu membuat Lynette tidak mempunyai tempat tinggal, dan satu-satunya tempat yang bisa dia tuju adalah rumah Toto yang berada di Segovia. Untuk sampai di sana, Lynette pun harus menyeberangi laut dan menaiki kapal. Karena dia yang tidak mempunyai uang untuk membeli tiket, secara diam-diam Lynette menyelinap masuk demi bisa menaiki kapal. Sayangnya hal itu diketahui oleh petugas keamanan kapal. Dia pun dibawa dan diserahkan kepada kepala keamanan. Karena tidak ada yang gratis, mereka mencoba untuk menggeledah Lynette, tetapi mereka tidak menemukan barang berharga yang dibawa olehnya. Namun mereka melihat sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh Lynette, yaitu serabi milik Lynette. Para petugas keamanan pun lantas bergantian mencicipi serabi Lynette. Setelah itu, untuk beristirahat, Lynette meminta izin kepada seorang ibu-ibu penumpang di sana agar diberinya tempat beristirahat untuk Lynette serta bayinya. Sebagai ucapan terima kasih, Lynette memberikan pijatan kepada ibu itu yang mengeluh karena punggungnya sakit. Sang ibu kemudian menunjukkan beberapa botol yang isinya adalah ramuan dari tanaman beracun. Karena berbahayanya ramuan itu, manusia bisa meninggal sesaat setelah meminumnya. Setelah itu, Lynette pun meminta izin untuk beristirahat. Namun baru saja dia tertidur, tiba-tiba seorang petugas keamanan datang dan berkata jika kapten kapal ingin bertemu dengannya. Lynette kemudian menitipkan bayinya kepada ibu itu dan menemui kapten kapal. Sang kapten pun telah menunggu Lynette di dalam sebuah ruangan. Rupanya sang kapten juga ingin mendapatkan serabi milik Lynette seperti yang telah Lynette berikan kepada para petugas keamanan. Lynette kemudian memohon kepada ibu itu untuk memberikan ramuan yang dimilikinya. Lalu secara diam-diam, Lynette menaruh ramuan yang telah didapatnya ke dalam minuman awak kapal, termasuk sang kapten. Hanya butuh beberapa saat saja, sang kapten mulai merasa pusing dan kesulitan bernapas. Hingga akhirnya beberapa awak kapal dan sang kapten pun seketika tergeletak dan tak bernyawa. Kapal yang ditumpangi Lynette itu akhirnya sampai di dermaga. Terlihat beberapa petugas medis dan polisi datang untuk mengurus jenazah para awak kapal. Lynette kembali melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya sekarang dia bertemu dengan Rod di dalam bis. Namun sepertinya perjalanan mereka harus terhambat ketika kondektur bus mengumumkan kalau sedang terjadi cuaca buruk. Karena hal tersebut, perusahaan bus bersedia menanggung semua penginapan untuk penumpang sampai besok pagi. Rod kemudian mengajak Lynette untuk makan terlebih dahulu sebelum mereka beristirahat. Rod juga tak segan untuk membelikan Lynette handphone untuk mempermudah Lynette menghubungi suaminya. Lynette pun tidak enak untuk menerimanya. Dia bingung harus bagaimana dia berterima kasih kepada Rod. Sama halnya dengan para awak kapal, Rod berkata jika Lynette ingin berterima kasih, maka dia harus menemaninya malam ini. Ternyata Rod mempunyai niatan buruk di balik sikap baiknya. Dengan sangat terpaksa, Lynette pun harus menemani Rod malam itu. Di pagi harinya ketika Lynette terbangun, ternyata Rod sudah tidak ada di sampingnya. Dengan menaiki bus yang kemarin, Lynette kembali melanjutkan sisa perjalanan bersama penumpang yang lain. Dengan menaiki kendaraan lain, rupanya Rod sudah terlebih dahulu pulang ke rumahnya. Terlihat dia sedang makan bersama istri dan juga kedua anaknya. Kemudian sebuah berita muncul di TV yang mengungkapkan sebuah kejahatan. Pelakunya adalah wanita muda yang mana itu adalah Lynette. Rupanya bayi yang dia bawa itu bukanlah miliknya. Dia mengambil bayi milik orang lain karena bayinya sendiri telah meninggal saat dia melahirkan. Rupanya Lynette telah mengalami gangguan jiwa. Kematian awak kapal juga telah diungkap dan Lynette menjadi pelakunya. Tanpa diduga, dia justru membawa nama Rod dan mengakui kalau mereka merupakan satu kelompok kejahatan. Dia juga menuduh kalau Rod adalah dalang di balik kejahatan yang dia lakukan. Polisi kemudian mendatangi rumah Rod untuk menangkapnya. Rod yang mencoba untuk kabur saat itu langsung dieksekusi oleh polisi dan film pun selesai. Ketabahan dan tekad yang kuat dapat membantu seseorang mengatasi rintangan dan kesulitan dalam hidup. Kadang-kadang dalam hidup, seseorang harus mengambil keputusan sulit untuk mencapai tujuannya.
Dalam situasi yang sulit, solidaritas dan dukungan dari orang lain dapat membantu seseorang melalui masa-masa sulit. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Terkadang keputusan yang diambil dalam keputusasaan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang sulit diatasi. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in